Semenjak ada Tista, rutinitas pagi Renan dan Kira benar-benar berubah. Kira yang biasanya paling susah bangun, jadi paling semangat bangun untuk menemukan maminya dan mengucapkan selamat pagi padanya. Jarang sekali ada drama pagi setiap membangunkan Kira. Renan yang selama 6 tahun ini harus selalu bangun pagi demi mengurusi Kira. Sejak ada Tista, tentunya jadi bisa mencuri-curi waktu tidur lebih lama sedikit setelah subuhan, apalagi sebelum hubungan mereka membaik. Tista selama ini akan lebih nyaman mengurusi Kira tanpa dirinya, dan itu berlanjut sampai sekarang meskipun hubungan mereka sudah berbeda. Kalau ada yang berbeda dari rutinitas paginya semenjak mereka memutuskan untuk memulai hubungan kembali adalah Renan yang tidak perlu pindah ke kamarnya di malam hari lagi. Kini dia sudah memiliki hak untuk tidur bersama dengan Tista dan Kira di kamar putrinya itu. Dan perubahan rutinitas pagi itu juga sepertinya berlaku pada Tista yang selama ini Renan tahu sangat susah untuk bangun pagi. Namun lihatlah, Tista sekarang menjadi yang paling pagi untuk bangun dan langsung mengurusi Kira sepenuhnya. Renan tersenyum senang karena seperti beberapa hari belakangan ini, pagi harinya dibangunkan oleh suara Tista dan Kira. "Bilang sayang, Dedi bangun kerja." Kira tentu saja langsung menurut dengan penuh semangat. "Dedi bangun!" teriaknya yang membuat senyuman Renan makin lebar. "Nanti rezekinya dipatok ayam," kata Mami. Renan akhirnya benar-benar bangun, duduk di sisi ranjang sembari mengusapi matanya yang masih agak berat. "Dedi bangun, sweetheart," balas Renan akhirnya masih dengan senyuman lebarnya. Setelah puas melihat Renan bangun, Tista akhirnya mengajak Kira untuk ke kamar mandi dan meninggalkan Renan yang dirasa sudah cukup sadar. Renan terkekeh sendiri, lalu akhirnya bangun berdiri dan keluar untuk menuju ke kamarnya. Renan mengambil handuknya, lalu langsung masuk ke kamar mandinya. Hanya butuh 15 menit untuk kemudian Renan keluar lagi dari kamar mandinya, sudah segar sehabis mandi. Renan hampir mencapai lemarinya saat matanya menangkap kemeja dan celana kerjanya yang diletakkan di atas ranjang. Siapa yang melakukannya? Apa Renan secara tidak sadar menyiapkannya? "Dedi, ayo sarapan," ajak Kira yang sepertinya sudah selesai bersiap dan akhirnya mengetuk-ngetuk pintu kamar Renan. "Sebentar sayang, nanti Dedi susul ya." "Oke." Kira sama Mami ke bawah dulu ya. "Cepat ya Dedi." Setelahnya, tanpa berpikir, Renan memakai kemeja dan celana kerjanya. Dia lalu meraih jas dan dasinya, juga tas kerjanya untuk kemudian membawanya turun bersamanya. Renan segera menyusul Tista dan Kira ke bawah untuk sarapan bersama. Saat sampai di dekat meja makan, Tista sempat melirik Renan dengan tatapan menumpu pada penampilannya. Namun Tista tidak mengatakan apa-apa dan sibuk membantu Kira sarapan. "Mami, memangnya wortel bagus untuk mata ya?" "Iya dong," jawab Tista langsung. "Wortel itu kaya akan vitamin A, itu bagus untuk mata. Bisa bikin mata jadi cantik nggak?" "Cantik bagaimana?" "Seperti matanya Mami." Tista tertawa, begitupun Renan. Dia kemudian mengusapi puncak kepala Kira dengan gemas karena Kira begitu polos berkata seperti itu. Padahal semua orang tahu bahwa mata Kira menuruni mata indah Tista dengan manik hitam yang memiliki binar yang khas. "Bisa," jawab Renan mendahului Tista. "Hanya Kira harus makan wortel yang banyak ya." "Siap Dedi." "Mami, Kira mau tambah wortelnya." Tista melirik Renan geli, lalu menuruti Kira dengan mengambilkan wortel ke piringnya. Tista lalu menatap Renan dengan tatapan tanya. "Mau pakai sop ini juga enggak?" tanyanya. Tumben sekali menawari Renan. Renan menganggukkan kepalanya dan Tista kemudian menuangkan beberapa sendok sayur sopnya ke atas nasi di piring Renan. Mereka sarapan dengan ramai, penuh canda dan tawa dari Kira, juga ceritanya yang seolah tidak pernah habis.
Setelah sarapan, Tista membantu Kira bersiap dan Renan akhirnya ikut bersiap juga. Dia hampir memakai dasinya saat kemudian Tista menahan dan mengambil alih pekerjaannya itu. Renan tidak menolak, membiarkan Tista melakukannya. Dengan begitu telaten padanya, senyumannya terukir lebar. "Kamu ya yang tadi menyiapkan baju kerjaku," tebak Renan akhirnya. Tista mendongak sesaat, lalu kembali fokus menatap dasi di kerah Renan. Renan bisa melihat wajahnya agak memerah, sedang gerak-geriknya benar-benar salah tingkah. "Memangnya ada yang lain yang mungkin melakukannya?" sahutnya singkat. Renan menggeleng dengan senyuman semakin lebar. Benar-benar bahagia karena hari ini Tista seolah berusaha mengurusi Renan juga, meski hanya untuk hal-hal sederhana. Sebelumnya Tista hanya fokus pada Kira pun, meski mereka sudah kembali menjalin hubungan. Baru hari ini Tista akhirnya melakukannya, dan jangan tanya sebahagia apa Renan saat ini. "Dedi manja ih," goda Kira yang sudah siap dengan tas sekolahnya. Renan hanya tertawa sembari membiarkan Tista menyelesaikan ikatan dasinya dengan begitu rapi. Setelahnya Renan meraih tangan Tista dan dengan berani memberi kecupan di punggung tangannya. "Makasih sayang." Sampai di rumah sepulang kerja menjadi hal yang begitu menyenangkan untuk Renan, di mana kini dia selalu disambut oleh dua wanita yang sangat dia cintai. Tista dengan senyuman lembutnya dan Kira dengan teriakannya memanggil Renan seperti saat ini. "Dedi!" Renan langsung menangkap Kira dan memeluknya naik ke gendongannya, membiarkan kerinduannya tersalurkan pada putri tersayangnya itu. "Putri Dedi nggak nakal sama Mami kan hari ini?" tanya Renan seperti biasa. "No, Kira pinter kok main dan tidur siang sama Mami," jawabnya dengan begitu bahagia. "Iya kan Mami?" "Iya, Kira pinter Dedi, bantuin Mami beresin mainannya sendiri." Renan kemudian menatap Tista yang melangkah dari belakang Kira, tersenyum hangat sembari meraih tas kerja Renan dengan begitu manisnya. Renan menatap itu dengan begitu bahagia karena merasa benar-benar memiliki istri sekarang. Padahal Renan tidak pernah berekspektasi akan mendapat perlakuan seperti ini dari Tista, karena untuknya yang penting Tista ada di sampingnya. Dedi dengerin Kira sama Mami nggak sih?" Renan mengalihkan tatap kembali pada Kira lalu mengacak rambutnya dengan gemas. "Iya, Dedi denger dan percaya kok," balas Renan akhirnya. "Kira kan anaknya Dedi, jadi pasti pintar." "Kira anaknya Mami, bukan anaknya Dedi," tanya Renan menatapnya dengan berpura-pura sedih. "Terus anaknya Dedi siapa dong?" Anaknya Dedi itu Elsa," balas Kira dengan jahilnya. "Ana sama Elsa nanti Dedi jadi Raja Es." "Oh, Elsa ya, tapi putrinya Dedi kan yang ini." Renan menunjuk ke dada Kira. "Jadi Kira namanya Elsa Kinarareta ya?" "Alisa Dedi," ralat Kira dengan tawa kerasnya yang menggemaskan. "Dedi ngawur," ganti Renan yang tergelak. "Apa itu ngawur, sweetheart? Kamu dengar kata itu dari mana?" tanyanya yang tidak menyangka Kira tahu kata-kata. Cara Kira menyebutnya terdengar begitu lucu. "Uncle," jawabnya lugas. "Tadi Kira telepon sama Uncle pakai HP-nya Mami." "Pantes," Renan berdecak setengah geli setengah kesal. Fauzan malah mengajarkan kata-kata yang tidak bagus, bukannya mengajari bahasa Jawa yang benar pada Kira. Dedi sebentar. Dedi Kira mau turun. Itu Elsa dari sana." Renan lalu menurunkan Kira yang kemudian berlarian mengambil boneka Elsanya yang tergeletak di karpet ruang tengah, boneka kesukaannya yang kini membuat putrinya itu sibuk dan mengabaikan Renan. Renan terkekeh sembari akhirnya mendekati Tista, sedang Tista pun ikut menatapnya. "Tumben sore banget pulangnya?" tanya Tista heran. "Iya, tadi aku ngurus sesuatu dulu," jawab Renan lembut. "Kenapa? Kangen ya tak?"
Jadi pede, Renan tertawa lalu meraih tangan Tista yang tidak memegang tasnya dan menariknya pelan untuk masuk ke dekapannya. Tista agak kaget, tapi dia tidak menolak ketika kemudian pelukan Renan semakin erat padanya. Aku yang kangen ternyata, bisiknya dekat dengan telinga wanitanya. Pantes kok kayak ada yang kurang barusan. Tista menyusupkan wajahnya ke dada Renan, terlihat malu dan salah tingkah karena mendengar pengakuannya. Renan terkekeh lalu memberikan kecupan di puncak kepalanya. Tista membuat Renan merasa kembali ke masa remaja ketika mereka masih begitu malu-malu dalam mengekspresikan rasa. Ide disayang-sayangan sama mami, seru Kira yang akhirnya sadar bahwa orang tuanya sedang sibuk bermesraan. Belakangnya, Renan tertawa melepaskan pelukannya dan gantinya memeluk Tista dari belakang sembari menghadap Kira. Gantian dong, kan tadi udah sama Kira, sekarang sama Mami, jawab Renan tanpa malu. Dedi kan juga kangen sama Mami. Kira menutupi matanya dengan gaya lucunya. Malu Dedi? Kira lalu memutar tubuhnya sembari tertawa-tawa bahagia sendiri. Renan menoleh pada Tista lalu dengan jahil langsung memberikan kecupan di pipi istrinya itu mumpung Kira tidak melihat. Dia nggak lihat kok, elak Renan santai berbisik seperti Tista. Renan melepaskan pelukannya pada Tista lalu menghampiri Kira yang langsung menghindar. Renan mengejarnya lalu menangkap dan memberinya pelukan beserta hujan kecupan yang membuat Kira tertawa-tawa keras. Udah jadi belum? Tista memasuki dapur untuk melihat Renan yang baru sibuk di balik kompor memasak mie instan untuk Tista. Sebentar lagi ya Nyonya, jawab Renan dengan gurauan. Mie instannya pesanannya hampir siap. Tista tertawa puas mendengarnya sembari memperhatikan Renan yang sibuk mengaduk mie di panci dengan telaten. Tista sengaja meminta Renan membuatkannya mie instan karena dulu dia sangat menyukai mie buatan pria itu. Dan lagi Tista juga sangat merindukan rasa mie instan dengan merek ini karena tidak bisa mendapatkannya di Paris. Kalaupun ada, harganya benar-benar mahal. Kamu udah ngecek Kira? Nggak kebangun kan? Tista menyandar di pintu kulkas untuk mengangguk. Udah, tapi nggak bangun kok. Kira tidurnya udah nyenyak banget jelasnya. Renan tersenyum puas lalu mematikan kompornya. Dia memutar tubuhnya sembari membawa pancinya dan akhirnya menuangkan isinya ke dalam mangkuk yang dia siapkan. Tista berseru bahagia karena makanannya hampir jadi. Tunggu di meja makan Gi, aku bawain ke situ nanti. Oke. Tista segera keluar dari dapur untuk kemudian mengambil duduk di meja makan dan Renan datang tidak lama kemudian membawa semangkuk mie instan dengan resep buatannya. Renan menaruh di depan Tista membiarkan asap panasnya mengeluarkan keharuman yang membuat candu. Silahkan Nyonya, ucap Renan bergaya seperti waitress yang mengantarkan makanan. Makasih, sahut Tista akhirnya sembari meraih sendok dan garpunya. Renan yang hampir kembali ke dapur menahan tangan Tista cepat. Masih panas tak? Cegahnya. Tunggu sebentar lagi ya. Tista menurut lalu menaruh kembali sendok dan garpunya. Renan kembali ke dapur lalu mengambilkan minuman untuk Tista yang kemudian dia bawa ke meja makan lagi. Renan lalu mengambil duduk di samping Tista dan memposisikan dirinya untuk bisa menatapi dirinya makan. Aku coba ya. Renan menganggukkan kepalanya. Ditempelin dulu. Pak, masih panas apa enggak? Ucapnya mengingatkan. Tista batal menyendok lagi lalu menatap Renan dengan helaan nafas. Aku berasa jadi Kira kalau kamu ngomong gitu gerutunya. Ya gimana, kadang suka ketuker sih, gurau Renan. Enak aja. Tista akhirnya benar-benar menyendok mie instan itu dan mulai memakannya. Terlalu berlebihan kalau Tista bilang dia ingin menangis merasai rasanya. Tapi bagaimana lagi, rasanya benar-benar membuat Tista
merasa menetap sepenuhnya di sini. Enak banget, sahut Tista dengan tandas. Kamu cobain juga, Re. Pasti cium baunya bikin lapar juga kan? Enggak lah, justru aku jadi kenyang karena bikin sendiri. Apalagi lihat kamu kayak nikmat banget makannya. Emang seenak itu tahu? 6 tahun aku di Paris tuh, aku nggak ada nemu mie instan yang seenak ini. Di sana makanannya sehat-sehat, cecar Tista. Pada kenyataan yang sebenarnya justru bagus, tapi juga menyiksa lidahnya yang terbiasa dengan masakan Indonesia. Makanya aku minta buatin. Ya udah dihabisin tak, sahut Renan masih menikmati wajah makan Tista dengan tatapan teduhnya. Kalau kurang nanti aku bikinin lagi, tenang aja. Tuh kan, kamu ini beneran anggap aku kakaknya Kira ya, protes Tista karena Renan yang memperlakukannya seperti anak kecil. Enggak lah, elaknya sembari tertawa geli. Aku cuma terbiasa ngurusin Kira, jadinya mungkin sering ke bawah waktu sama kamu. Tapi aku nggak pernah anggap kamu anak kecil kok, karena kamu itu istriku dan ibunya anak aku. Tista hanya mendengus sembari kembali memakan minyak. Tista lalu melirik Renan yang masih menatapinya. Rey, panggilnya agak ragu. Aku boleh izin pulang ke Jogja nggak? Kenapa? Aku pengen nyekar ke tempat bapak dan pengen ketemu sama ibu. Dulu itu kan aku belum sempat banyak ngobrol sama ibu, belum sempat menghibur ibu yang pasti sedih banget ditinggal bapak. Tista merasakan kesenduan tanpa sadar terikat di suaranya. Boleh ya? Boleh, jawab Renan tanpa ragu. Weekend ini gimana? Biar aku nggak perlu cuti. Tista menaikkan alisnya. Kamu ikut? Tanyanya. Renan mengangguk tegas. Mana tahu kamu kepikiran buat kabur setelah itu karena terlalu nyaman di Jogja, guraunya. Tista terkekeh sendiri. Mana mungkin, kamu aja bawa jaminan hidupku. Gimana bisa aku kabur? Sahutnya. Maksudmu aku ini hidup kamu tak? Bukan kamu tapi Kira. Renan akhirnya ikut terkekeh, memberikan ekspresi terluka. Kira bilang dia anak mami, bukan anak dedi. Maminya bilang hidupnya itu Kira, bukan dedinya. Gerutu pria itu dengan ekspresi lucu. Kalian kompak banget ya, sia-siain dedi. Tista tertawa. Kali ini terpingkal dia memang sangat geli karena Kira yang terus berkata dia anak maminya, bukan dedinya. Padahal 6 tahun belakangan Tista bahkan tidak pernah ada untuknya.